Day 19, hari ke-19. Shalom, puji Tuhan. Sedikit lagi kita akan menyelesaikan puasa kita. Salah satu kerinduan terbesar saya ketika kita menjalankan puasa ini adalah mencari favor Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari belas kasihan Tuhan, mencari kemurahan hati Tuhan. Nah, puasa ketika dilakukan dengan benar, doa puasa ketika dilakukan dengan niat yang tulus, yaitu niat yang tulus dan alasan yang benar, dengan melakukan penyangkalan diri, penyangkalan daging, lantas lebih mencari hadirat Tuhan, lebih mencari kehendak Tuhan, membaca firman, maka saya percaya berkat yang paling besar yang tentu dirindukan oleh semua kita adalah kita beroleh kemurahan Tuhan, kita beroleh kemurahan hati Tuhan, atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai favor. Kalau dari kata favor Anda ngerti kata favorit. Saya tidak bilang bahwa Tuhan membeda-bedakan anak-anaknya. Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Tuhan mengasihi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kepada orang yang sungguh-sungguh bisa menangkap hati Tuhan, lantas merendahkan diri, menyangkal di daging, hidup berhenti jadi oposisi, mulai reposisi untuk berada di bawah posisi Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Saya percaya ada favor yang membuat Tuhan menaruh kemurahan hati lebih, yang membuat Tuhan menaruh belas kasihan lebih, kebaikannya lebih kepada orang-orang yang sedang berdoa puasa mencari perkenanan dan kehendak Tuhan. Saya belajar hal ini terjadi dalam hidup Nehemia, sesuatu yang mulanya tidak mungkin sama sekali tidak terbayangkan oleh Nehemia, tetapi ketika favor Tuhan turun, ketika kemurahan Tuhan turun atas dia, baik dari Tuhan, kemudian Tuhan selalu menyebabkan kemurahan hatinya turun lewat manusia lain, lewat orang lain, maka terjadi dalam hidup Nehemia sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan sama dia, karena ini betul-betul tidak sesuai dengan skillnya, dengan talentanya, dengan kemampuannya. Tetapi kalau Tuhan sudah buka pintu, maka Tuhan betul-betul buka pintu. Nah, coba perhatikan Nehemia 1 ayat 4. Saya mulai dari ayat 4 saja ya. Lebih baik dari ayat 3 ya, lebih baik dari ayat 3. Nehemia pasal pertama ayat 3 dan 4 saja dulu mulai ya. Demikian firman Tuhan. Ketika kata mereka kepadaku, ini Nehemia yang sedang bercerita kepada kita ya, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yaitu di Yerusalem sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Dan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, di ayat 4, ini respon Nehemia. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Anda sudah mendengar bahwa di ujung cerita ini Nehemia memperoleh favor, memperoleh kemurahan hati Tuhan, memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Tetapi nanti bukan cuma dari Tuhan, tapi dari manusia. Nah, cuma yang membuat Nehemia kemudian menerima kasih karunia, tentu di sini kita baca bahwa ayat 4 jelas dikatakan Yeremia berdoa dan berpuasa ke hadirat Tuhan. Berdoa dan berpuasa ke hadirat Tuhan. Tetapi, nah ini yang lebih penting dari sekedar doa dan puasanya. Yang lebih penting dari doa dan puasanya adalah alasan kenapa Nehemia berdoa dan berpuasa. Saya ulang ya, berdoa dan berpuasa ini penting. Tetapi alasan kenapa Nehemia berdoa dan berpuasa, alasan kenapa saudara dan saya berpuasa itu jauh lebih penting. Alasannya adalah di ayat, kalau Anda baca dari ayat 1, 2, 3, Yeremia dapat kabar buruk tentang keadaan orang-orang seiman, saudara-saudara seimannya, saudara-saudara sebangsanya, yang tidak ikut tertawan bersama-sama Yeremia ke Babel, yang tidak ikut ditangkap, yang tidak ikut dipenjara dan dibawa sebagai tawanan ke Babel. Mereka dibiarkan tetap hidup di Yerusalem, dibiarkan hidup tetap di negara Yehuda, di kerajaan Yehuda, tetapi dalam keadaan yang tercela. Ini bayangkan ya saudara ya, ini Anda harus berpikir dalam konteks berpikir orang Yahudi, orang atau suatu bangsa yang merasa mereka bangsa eksklusif, bangsa khusus, yang dipilih Tuhan, dikeluarkan Tuhan dari perbudakan Mesir, dijadikan kerajaan, diberkati Tuhan, dan dipilih sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa pilihan. Tetapi keadaannya hari itu miskin, papa, buruk, tercela, tertindas, tertawan, dikalahkan, dijajah, dan bahkan ibu kota kebanggaan mereka, Yerusalem, sekarang sudah berkeping-keping, sudah hancur, sudah puing-puing.
Dan bahkan tembok-temboknya saja pun sudah dalam keadaan hancur. Tembok-tembok dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, kata Alkitab di ayat 3, saudara. Nah, mengingat keadaan umat Tuhan, hari itu umat Tuhan Israel ya, bangsa Yahudi ya, mengingat keadaan rekan-rekan seimannya, saudara-saudara seimannya, saudara-saudara sebangsanya, Yeremia berduka. Jadi dia lantas dalam dukanya berdoa dan berpuasa bukan karena masalahnya sendiri, tetapi dalam doa puasa yang dia lakukan, dia nangkap hati Tuhan. Ini penting, saudara. Dia menangkap sesuatu beban yang saya percaya itu berasal dari Tuhan. Tentu saya percaya karena Alkitab kemudian jelas menggambarkan, menceritakan kepada kita bahwa itu semua perbuatan tangan Tuhan. Yeremia berhasil menangkap beban hati Tuhan untuk sebuah pergumulan orang lain, sebuah pergumulan umat Tuhan, sebuah pergumulan gereja kalau kita misalkan untuk konteks hari ini, sebuah pergumulan saudara seiman yang lain atau keluarga atau apapun. Dia nangkep beban hati Tuhan buat bangsanya. Pertanyaan saya sederhana, berapa banyak kita yang dalam doa puasa mau menangkap beban hati Tuhan? Kita punya pergumulan, yes, saya setuju. Dan untuk itu kita mengajak kita untuk mintalah, carilah, ketuklah, maka kamu akan menemukan, pintu akan dibukakan, dan kamu akan menerima. Tetapi saya sedang mengajar saudara-saudara untuk naik menjadi orang Kristen yang lebih tinggi, lebih rohani, lebih altruistik, tidak sekedar melulu memikirkan diri sendiri. Ketika kita memikirkan, kita punya impian, tapi ketika kita mulai berkata dalam doa puasa kita, Tuhan, apa yang menjadi impianmu? Kita punya angan-angan, ketika doa puasa kita mulai bertanya, apa yang menjadi angan-anganmu Tuhan? Kita punya target, kita punya kerinduan, tetapi ketika dalam doa puasa kita mulai berdoa, Tuhan, apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi targetmu? Apa yang menjadi rencanamu? Apa yang meresahkan hatimu? Orang Kristen yang tinggi, orang Kristen yang rohani, orang Kristen yang dewasa, sudah menangkap kegelisahan dan keresahan hati Tuhan. Bukan lagi melulu soal keresahan dan kegelisahannya, tetapi sudah mulai menangkap kegelisahan dan keresahan hati Tuhan. Ini Nehemia. Nehemia sudah sampai di titik itu. Nehemia sudah sampai menangkap isi hati Tuhan. Ini yang akan membuat doa puasa kita menerima favor, menerima kemurahan hati Tuhan. Kenapa? Karena nanti ketika kita selesai doa puasa, Tuhan mau memakai hidup kita bukan lagi menjadi jawaban buat diri sendiri, buat masalah-masalah sendiri-sendiri, tetapi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi solusi, menjadi jalan keluar, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain. Ingat kemarin saya sampaikan bahwa kerinduan kita semua harusnya adalah hidup yang berdampak. Karena kemarin saya sampaikan setelah Tuhan biarkan Saulus buta, lantas Saulus masuk ke kota Damsyik dan disembuhkan oleh koneksi ilahi yang namanya Ananias, dibukakan matanya, dibukakan pintu-pintu pelayanan di sana. Dan Alkitab catat kemarin saya sampaikan, lalu pengaruh Saulus atau yang kemudian kita kenal sebagai Paulus bertambah besar. Dan orang terheran-heran karena nama Yesus yang diberitakan Saulus bertambah besar dampaknya, pengaruhnya tambah besar. Hidup ini jangan cuma cari tampak, hidup ini harus cari dampak. Orang yang cari tampak, hidupnya, rumah tangganya, karyanya, pelayanannya semua berupa panggung. Masih kepengen jadi berdiri di stage, kepengen disinari lampu dan dilihat orang. Jadi postingannya, prestasi kerjanya, rumah tangganya, isi medsosnya, semua yang dipamerkan, isi pelayanannya dipamerkan di medsos, bukan untuk memuliakan Tuhan dan berdampak buat orang lain, tapi sebagai citra diri, untuk membangun self-image. Nah, orang begini sebetulnya self-image-nya masih rusak, belum baik. Nah, orang begini hidupnya jadi tidak maksimal, karena rencana Tuhan yang banyak buat dia kerjakan dalam hidupnya tertunda, karena dia punya banyak rencana sendiri, punya banyak impian sendiri. Nah, yang menarik adalah ketika Nehemia tidak seperti itu. Kalau Anda juga seperti Nehemia, Anda berdoa puasa karena sesuatu meresahkan hatimu, dan ini bukan bebanmu, ini beban Tuhan. Ini beban Tuhan. Anda nangkep kegelisahan hati Tuhan. Anda nangkep kegelisahan hati Tuhan buat jemaat yang gak rohani, yang gak datang gereja, yang gak peduli akhir zaman, gak peduli Yesus mau kembali, yang gereja sebulan sekali aja udah mujizat gitu. Nehemia nangkep kegelisahan hati Tuhan, dan yang terjadi adalah begini. Nehemia 2 ayat 4 ya. Ayat 1 maksud saya, ayat 1. Nehemia 2 ayat 1. Nehemia 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ayat 2, bertanyalah raja
Raja Artasasta, ya, Raja Babel bertanya kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Saya mau ingatkan saudara-saudara bahwa sembarang orang berbicara kepada raja tanpa diundang oleh raja, datang ke hadapan ke dalam istana raja, masuk ke throne room, ke ruang tahta, dan bahkan ngomong berani ngoceh di hadapan raja tanpa diundang, tanpa disuruh, itu taruhannya nyawa. Anda masih ingat kejadian Ratu Esther, ya, atau yang nama aslinya Hadassah, Queen Esther. Now, kalau si Nehemia dan kalau Ratu Esther tidak mendapat favor dari raja, tidak mendapatkan perkenanan, leher dan kepala langsung terpisah. Saya ulang, ya, leher dan kepala langsung terpisah. Tetapi dari sini kita sudah mulai melihat, ya, dari doa puasa, ketika dia berhasil menangkap beban Tuhan, bukan cuma favor atau kemurahan hati turun, diterima Nehemia dari Tuhan, diterima Esther dari Tuhan, tetapi juga diterima dari manusia. Kalau Anda beroleh perkenanan Tuhan, favor Tuhan, kemurahan hati Tuhan dalam puasa ini, beberapa orang membutuhkannya, saya tahu. Anda akan bisa dipercaya Tuhan dengan kemurahan hati yang Anda bisa terima dari manusia. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang tiba-tiba mengkoneksikan Anda dengan koneksi yang Anda butuhkan. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong Anda dalam situasi Anda atau dalam karir Anda. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang menolong proyek yang sedang Anda kerjakan atau PR yang sedang Anda kerjakan di sekolah atau di kampus, ya. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang Tuhan pakai di musim ini setelah Anda puasa ini, untuk membuka pintu yang selama ini tertutup. Bahkan raja yang menawarkan pertolongan. Kamu kenapa? Raja yang menanyakan keadaan Nehemia. Kamu kenapa? Kamu sakitkah? Engkau tentu sedih hati, kata raja. Ini kalau teman perhatian sama kita, itu biasa. Tentu kita senang juga. Kalau keluarga perhatian sama kita, tentu saja kita senang, kita bahagia. Tetapi kalau seseorang yang jauh lebih tinggi dari kita, yang kayaknya kita nggak level, saudara, ya, kita ada di bawah, kemudian memperhatikan kita, kamu kenapa? Kamu sedih kah? Ini apalagi raja, bukan cuma sekedar raja, ini maharaja, raja dari para raja, dari dari kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan. Artasasta ini maharaja. Maharaja nanya sama cup bearer, sama pembawa minuman raja. Tadi kita baca di ayat yang sudah lewat, tugasnya Nehemia itu ternyata di istana cuma juru minuman, cuma tukang menyiapkan minuman raja. Dia tanya keadaannya, loh. Ada kepengen nggak dalam kesusahanmu Tuhan gerakan beberapa orang untuk datang menanyakan keadaanmu dan menolongmu? Itu namanya favor, kawan. Saya mengalami, bahkan ketika kita baru niat mengadakan puasa raya gereja ini, saya dipertemukan Tuhan dengan koneksi ilahi, dan apa yang menjadi kerinduan saya, yang menjadi kerinduan keluarga ketika kita tidak cerita ke siapa-siapa, tidak minta tolong siapa-siapa, Tuhan mulai kirimkan orang untuk membuka pintu bagi saya. Dan hari ini saya bisa berkata sama saudara, di tangan saya ada favor Tuhan, ada perkenanan, ada kemurahan hati Tuhan yang saya terima, yang tidak masuk akal, Dan itu bukan saya yang cari, itu bukan saya yang nanya. Yang nanya orang lain, sama seperti Nehemia yang bertanya Maharaja Artasasta, ditanya, kamu kenapa? Kamu kenapa, saudara? Perhatikan baik, ketika Anda nangkap hati Tuhan, Anda doa puasa, bukan hanya Anda terima perkenanan Tuhan, Anda terima favor atau kemurahan hati Tuhan, Anda terima favor, kemurahan hati dari manusia. Anda terima kemurahan hati dari manusia. Beberapa saudara selalu melakukan apa-apa mentok, jualan kayaknya nggak laku, mau bisnis, tidak ada rekan bisnis yang tertarik pada Anda. Ngelamar kerja selalu ditolak, dapat kerjaan hilang, Kayaknya rezeki juga tidak menetap pada Anda. Seperti ada kutuk, belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat dalam hidupmu. Ini namanya Anda tidak beroleh favor, Anda tidak beroleh perkenanan. Tetapi kalau sekali Anda dapat perkenanan, Anda dapat kemurahan hati Tuhan, wah, itu mulai, saudara. Anda akan terkaget-kaget, terkagum-kagum. Cuma intinya itu, Anda doa puasa merendahkan diri, nangkep hatinya Tuhan. Kalau Tuhan kasih, manusia juga kasih, saudara. Kemurahan hati itu, belas kasihan itu. Nah, itu kata yang juga bisa diterjemahkan sebagai favor. Belas kasihan Tuhan dan belas kasihan dari manusia. Kita bukan pengemis. Kita bukan tukang minta-minta. Kita tidak perlu mengemis belas kasihan orang. Tetapi kalau Tuhan sudah menaruh belas kasihannya pada kita, Tuhan akan menaruh belas kasihannya pada manusia untuk berbelas kasihan dan bermurah hati pada kita.
Nah, kita bukan pengemis. Tapi kalau Tuhan mau berkati, Tuhan pakai orang. Ingat ya, kalau Tuhan mau berkati, Tuhan pakai orang. Tuhan, terakhir saya cek, tidak pernah lempar sekarung isi uang atau satu surat kontrak dari langit dilempar ke Anda gitu. Ada benjol, saudara ya. Waktu Tuhan menolong kita, waktu Tuhan menolong manusia, waktu Tuhan menolong anak-anaknya, God always use people. Tuhan selalu memakai manusia lainnya. Menolong orang, Tuhan selalu pakai orang. Sebab itu jangan jahat sama orang. Jangan jadi orang yang nyebelin, yang merusak, yang hubungannya rusak selalu sama banyak orang. Anda tidak akan beroleh, jangankan dari orang, dari Tuhan juga. Mungkin Tuhan sebel sama kita, saudara ya. Anda tidak beroleh favor, tidak beroleh kemurahan hati. Nah, selanjutnya saudara, ini keren. Setelah dia dapat perkenanan Tuhan, favor Tuhan, dia dapat favor dari raja. Ayat 4 masih di pasal 2 bilang begini. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dahsyat saudara. Kalau Anda sudah terima favor Tuhan, Anda terima kemurahan hati, belas kasihan Tuhan. Jangankan Tuhan bertanya, kamu butuh apa, nak? Kamu butuh apa, Saf? Kamu butuh apa, Marshall? Kamu butuh apa, Jin? Kamu butuh apa, Axel? Kamu butuh apa, Dopit? Kamu butuh apa? Ini yang nanya bukan cuma Tuhan, yang tanya pejabat, saudara. Yang tanya raja. Mungkin yang tanya ada salah satu pengusaha atau rekan bisnis atau bos Anda bisa bertanya kepada Anda, dan apa yang bisa aku bantu, kawan? Nah, apa yang bisa aku tolong? Kamu butuh apa? Pintu mana yang harus saya bukakan buat kamu? Network apa yang kamu butuhkan dari saya? Pertolongan model apa? Lowongan apa? Kerjaan apa yang kamu perlu? Wah, dahsyat saudara. Maka ketika raja menawarkan itu, sekali lagi orang yang punya hati sudah terima perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia, hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Karena ayat 4 lanjut berkata, maka aku, kata Nehemia, berdoa kepada Allah semesta langit. Tetap dia berharapnya sama Tuhan. Jangan pernah berharap sama manusia ya. Sekalipun Tuhan pakai manusia untuk menolong dan memberkati kita, tetapi mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu ketika favor dari manusia sudah turun, jangan lantas jadi penjilat. Jangan lantas jadi penjilat manusia. Yang kita jilat hanya Tuhan saja. Kalau kita tetap lakukan itu, saudara, lihat yang dialami Nehemia ayat 9 ya. Nehemia mengalami ini. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ayo, bingung nggak saudara? Bingung nggak? Ada juru minuman raja nih. Di sana tugas Anda nuangkan minuman, menyiapkan minuman, bikinkan minuman, lantas bawa gelasnya ke hadapan raja. Berikan minuman itu kepada raja. Tetapi Nehemia sekarang, yang tadinya cuma tukang minuman di istana, dapat surat, sama seperti kalau ada serah terima duta besar di istana negara ya, dari negara sahabat mengirimkan duta besar dengan surat-surat kepercayaan dari negaranya, dari pemerintahnya kepada presiden kita. Nah, Nehemia bawa surat-surat raja. Jadi setiap kali bupati-bupati dan raja-raja di kerajaan kecil itu bertemu dengan Nehemia, mereka tunduk, takluk, membaca surat-surat raja. Anda pasti pernah nonton film Kolosal, film kungfu, ketika dikatakan terimalah titah raja. Wah, dibuka suratnya, rajanya nggak ada, manusia semua sujud. Anda kebayang nggak? Itu raja-raja. Kalau di sini pakai istilah bupati-bupati, itu sebagai raja-raja kerajaan-kerajaan taklukan yang diangkat oleh Maharaja Artasasta. Ketemu Nehemia, baru ketemu suratnya Artasasta, semua sujud. Dan di belakangnya Nehemia, coba ya, ada apa? Ada pasukan berkuda. Berarti ada tentara yang banyak. Dan di hadapan tentara itu ada panglima. Kebayang nggak? Ini panglima angkatan nih. Sekarang nih, sama tentara-tentara yang berkuda dan yang berjalan di hadapan Nehemia. Siap tuanku, daulat tuanku, siap paduka, siap yang mulia. Wah, kebayang nggak saudara? Nehemia itu cuma juru minuman. Kalau Anda terima perkenanan Tuhan, Anda terima perkenanan manusia, Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, Anda akan diangkat di hadapan manusia. Bukan puji-puja manusia yang kita cari, bukan popularitas yang kita cari. Cuma kalau kita diangkat Tuhan, kita diangkat di hadapan manusia, di depan dunia. Kita mulai menghidupi life of significance. Kita punya hidup yang berarti, bukan hidup yang cuma jadi butiran debu dalam catatan sejarah. Tetapi hidup kita mulai, ingat, ini bukan bicara posisi, ini bukan bicara popularitas, jumlah follower, centang biru, bukan. Ini bicara dampak. Sekali lagi dampak.
Yeremia sekarang membawa surat raja, bala tentara pasukan, dan panglima-panglima. Untuk apa? Untuk apa? Untuk dampak. Dampaknya apa? Untuk menolong umat Yahudi, untuk menolong saudara-saudara seimannya di kota Yerusalem, saudara. Dahsyat nggak, saudara? Saya tutup dengan ini. Nehemia pasal 2 masih. Mundur ke ayat 17-18 ya. Saya baca buat saudara. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Ini orang-orang di Yerusalem nih, Nehemia beserta tentaranya, beserta panglimanya, kuda-kudanya semua sudah tiba di Yerusalem. Penduduk Yerusalem berkata, rekan-rekan sebangsanya, umat pilihan Allah itu, teman-teman saudara rohaninya berkata gini, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Jadi keadaan umat Tuhan itu dicela, berarti Tuhan dicela. Kalau umatnya dicela, Tuhan dicela. Jadi beban yang ada di hati Yeremia sebetulnya bukan cuma bebannya, tetapi beban hati Tuhan bagi namanya dan bagi umatnya. Ayat 18, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Nah, perhatikan baik, poin terakhir. Waktu Anda beroleh favor Tuhan, Anda beroleh kemurahan hati, belas kasihan Tuhan. Bukan hanya belas kasihan Tuhan turun, belas kasihan manusia turun. Tetapi saudara-saudara, Anda itu beroleh perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan, tujuannya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sekalipun pekerjaan Tuhan itu bukan sesuatu yang mampu kita lakukan. Karena Nehemia itu skillnya bikin minuman. Dia juru minuman raja. Sekarang Anda tahu nggak? Sekarang dia pemimpin pasukan dan pemimpin proyek pembangunan kembali besar-besaran kota Yerusalem. Bayangin ya, katakanlah dari barista yang knowledge-nya, skillnya cuma soal minuman, soal kopi ya kalau barista ya, cuma soal minuman, lantas harus memimpin proyek besar, berarti dia harus ngerti ilmu teknik sipil, dia harus ngerti ilmu konstruksi, dia harus ngerti semua yang terkait dengan cara membangun, saudara. Dia harus ngerti ilmu-ilmu yang dimiliki para arsitek, dia harus ngerti ilmu-ilmu pertukangan, dia harus ngerti ilmu-ilmu mengatur anggaran pembangunan. Nah, Anda bayangkan nggak, saudara-saudara? Nehemia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan skillnya. Yeremia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Kalau Tuhan menaruh perkenanan, belas kasihan, kemurahan hati padamu, Tuhan angkat kita lebih dari kemampuan kita. Wow. Saya berdoa ini terjadi sama saudara. Saudara yang betul-betul merendahkan diri cari Tuhan. Saya doa dalam musim puasa ini, di tahun ini, Tuhan angkat Anda dan buka pintu bagi Anda sesuatu yang tidak terbayangkan oleh Nehemia, sesuatu yang tidak terbayangkan oleh dirimu, karena engkau tidak ngerti, engkau tidak bisa, rasanya itu terlalu tinggi, rasanya itu terlalu jauh. Tapi kalau Tuhan yang angkat, siapa yang bisa halangi? Yeremia sekarang adalah petinggi dari para bupati yang ada di situ, pemimpin daripada pasukan yang menyertainya, dan pemimpin besar dari proyek pembangunan kembali tembok Yerusalem yang rubuh, supaya umat Tuhan tidak dipermalukan. Nah, itu poin terakhir. Kalau Tuhan kasih kita perkenanan, goalnya tidak melulu untuk diri sendiri, supaya diri kita diangkat, supaya diri kita berdampak, supaya diri kita dilihat, supaya diri kita terkenal, supaya diri kita populer, supaya diri kita sukses, berhasil. No. Kalau Tuhan angkat kita, selalu supaya kita jadi berkat di tangan Tuhan. Saya ulang ya, kalau Tuhan angkat kita, selalu tujuan Tuhan buat kita supaya kita jadi berkat di tangan Tuhan. Anda dan saya diberkati bukan untuk menjadi penampung berkat. Anda dan saya diberkati supaya kita jadi saluran berkat. Berhentilah hidup melulu dengan tangan di bawah. Mulai beriman dan doa puasa supaya tangan kita di atas. Mulai memberi, mulai menabur, mulai memberkati. Jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk solusi bagi banyak orang. Beban hati Tuhan adalah untuk menolong umatnya di Yerusalem, supaya nama umat dan nama Tuhan tidak lagi dicela. Saya, dalam hidup saya bersama istri dalam pengembalaan ini, termasuk DNA yang dimiliki oleh ayah saya, kami gemar sekali untuk menolong orang sebatas yang kami mampu. Sekalipun kami seringkali berada dalam keadaan berkekurangan dan tidak mampu. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami juga memikirkan masalah orang lain. Sekalipun jujur seringkali kebaikan hati kita bisa dimanfaatkan oleh orang curang, orang yang culas, orang malas. Orang malas yang terikat dalam kebohongan
sangat mudah untuk memanipulasi kebaikan hati orang baik. Sampai hari ini belum pernah ada orang memberikan saya, pernah sekali, tetapi bukan sesuatu yang rutin. Seseorang memberikan kami gadget gitu misalkan, memberikan kami handphone atau komputer atau tablet Android atau iPad atau apa gitu saudara. Tapi saya dan istri gemar memberi itu. Bukan sesuatu barang yang sudah rusak, yang soak, tetapi barang bagus yang tidak murah dan yang sedang kami pakai untuk hidup, untuk bekerja, dan untuk pelayanan. Kalau kami lihat ada kebutuhan, ada orang yang butuh itu, saya kadang ngobrol sama istri saya, nih si itu lagi butuh tuh, butuh handphone, atau butuh laptop, atau butuh komputer tablet, kita punya, dan kita sedang pakai. Bagaimana menurutmu? Kalau istri saya bilang oke, bilang kasih, dan kayaknya hampir nggak pernah istri saya bilang tidak gitu, jarang sekali. Kita kasih saudara. Sekalipun tidak ada orang yang membalas. Itu orang Kristen yang naik lebih tinggi sama Tuhan, orang Kristen dewasa, harusnya hatinya udah seperti itu. Kita ini beroleh perkenanan Tuhan, beroleh favor, belas kasihan, kemurahan hati Tuhan, supaya kita menjadi saluran perkenanan, favor, belas kasihan, kemurahan hati Tuhan buat sesama. Dan sampai hari ini, jujur saya mau bilang Tuhan gak berhutang. Tuhan selalu punya cara untuk membalas apa yang tangan kiri lakukan secara sembunyi-sembunyi, tangan kanan tidak tahu. Apa yang kami tabur yang orang lain tidak tahu, tapi mungkin si penerima tahu. Tuhan selalu punya cara untuk membalas kami dengan cara yang tidak masuk akal, dan dari orang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang kami tabur. Kalau Anda punya hati seperti ini, tahu nggak? Anda punya hatinya Tuhan. Because our God is a giver. Our God is a giver. Sebab Allah kita adalah Allah pemberi. Allah kita bukan Allah yang pelit. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal yang Anda hafal. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita dunia, sehingga dia kasih, sehingga dia beri anaknya yang tunggal. Jadi kalau Bapak kita yang memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, seperti yang kita mau rayakan besok di Jumat Agung, adalah Allah pemberi, bukan Allah pelit. Tidak mungkin orang Kristen, anak-anaknya, umatnya adalah orang yang pelit. Tidak mungkin. Kalau Anda mau beroleh kasih karunia, belajarlah jadi orang yang hidup bagi Tuhan dan sesama. Maka kasih karunia, belas kasihan, kemurahan hati atau favor Tuhan itu akan datang dalam doa puasa Anda dengan berlimpah-limpah. Mari kita doa. Di musim ini Tuhan, aku tahu ada beberapa orang mungkin yang dalam posisi membutuhkan perkenanan Tuhan, membutuhkan favor, kemurahan hati Tuhan. Saat mereka merendahkan diri Tuhan, oh Bapa, buka pintu. Aku tahu Tuhan, ada orang-orang yang sedang doa puasa menjerit, membutuhkan kemurahan hati, kemurahan hati, kemurahan hati. Tuhan, kalau Engkau lihat kondisi hati mereka, sikap hati mereka dalam melakukan doa puasa ini benar dan baik, Tuhan, curahkanlah, tumpahkanlah, berikanlah kemurahan hati-Mu, belas kasihan-Mu untuk mereka. Sehingga bukan cuma mereka tertolong, bukan cuma mereka terobati, bukan cuma mereka terberkati, tetapi mereka mulai menolong, mulai mengobati, dan mulai memberkati orang lain. Tuhan, mungkin beberapa orang yang sedang menyaksikan dan mendengar firman Tuhan ini sedang dalam posisi tidak mampu menabur, tidak mampu memberkati orang, tidak mampu menolong orang, baik barang maupun rupiah atau apapun. Tetapi Tuhan, mereka bisa berdoa, mereka bisa jadi telinga, mereka bisa menjadi suara nasihat, suara penyemangat, suara pengharapan, mereka bisa menjadi tangan yang menopang, mereka bisa menjadi lutut yang berdoa buat orang lain. Ajar kami semua untuk tidak tinggal diam. Ketika kami berdoa puasa, kami nangkap hati Tuhan, kami nangkap kegelisahan Tuhan buat keadaan umat Tuhan, buat keadaan saudara seiman kami, buat keadaan bangsa kami. Dan Tuhan, berkatilah kami, murahkanlah hati-Mu pada kami, dan berikanlah kami kemurahan hati dari manusia, supaya kami juga bisa jadi saluran kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Amin. Tetap kuat, 2 hari lagi. God bless you.